Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas Muhammad Rozak SE saat diwawancarai oleh awak media Sumatera News pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 bahwa akan meluncurkan inovasi terbaru dari DP3A, aplikasi Lapor Pak Bos. Program ini akan dimulai Januari 2023 nanti. Disiapkan 186 desa, 14 kecamatan, dan 13 kelurahan. Di bawah naungan DP3A dan hasil rapat koordinasi dengan pihak Tata Pemerintahan dan Diskominfo Musirawas. Berikut hasil wawancaranya. Assalamualaikum, Pak Rozak selaku Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan dan Perempuan. Kami dari awak media Sumatera News, SNTV mau jumpa pers sama Pak Rozak pada hari ini masalah tentang kekerasan anak di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sudah berapa yang sudah Bapak realisasikan dan Bapak tanggapi tentang laporan anak di bawah umur? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Halim dari Sumatera News. Terima kasih telah berkunjung ke dinas kami. Seperti semula memang kami Dinas PPA memang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas, memang kami sudah menangani beberapa kasus ya. Jadi total kasus kami yang sudah tertangani atau terdokumentasi di kami di akhir tahun ini berjumlah 34 kasus ya. Semua kasus dominasi hampir rata-rata yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual ya terjadi ya, baik anak yang paling dominan. Jadi alhamdulillah ada juga kasus yang kekerasan anak ini juga masuk ke hukum ya, seperti itu. Kami berharap nantinya bahwa kasus-kasus yang ada di Kabupaten Musirawas khususnya tentang perempuan dan anak ya, mudah-mudahan masyarakat ya, akan bisa berinteraksi dengan kami. Mohon doa dan dukungannya ya. Kami Dinas PPA akan mencoba mengeluarkan satu inovasi. Sekarang lagi kita garap bersama Kominfo. Mudah-mudahan Kominfo nanti bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan kami, yaitu kegiatan namanya aplikasi Lapor Pak Bos ya. Jadi Lapor Pak Bos. Jadi ada pakai Pak Bosnya. Jadi itu punya arti Pak. Jadi layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak berbasis online system. Artinya bahwa masyarakat dapat melaporkan ya, melalui aplikasi tersebut ya, sehingga kami nanti hasil laporan tersebut akan kami tidak lanjuti ya. Namun laporan itu juga berbentuk aplikasi ini juga harus memasukkan identitas ya. Misalnya KTP ya, KK dan segala macam, baru bisa untuk menceritakan ya permasalahannya. Tanpa itu tidak bisa membuat laporan karena takutnya disalahgunakan. Jadi aplikasi itu bertujuan membantu. Kalau tidak dilengkapi dengan identitas resmi, ya kita khawatir akan ada laporan-laporan yang kurang baik, ada penetapan palsu seperti itu Pak Khairul Halim. Ya, terima kasih Pak Rozak. Itu selama ini di tahun 2022 ini menerima laporan tentang kekerasan perlindungan anak itu, apakah Bapak melalui
laporan dari media atau dari lembaga, ataupun Bapak menerima laporan dari kepala desa atau terjun langsung, Pak? Baik, terima kasih. Memang semua bentuk laporan yang ada di kami memang bermacam-macam. Ada yang dari teman-teman media yang merespon, ya. Ada beberapa kasus, katakan ada kasus di desa di mana mereka berdomisili atau yang mereka ketahui. Mereka ada yang langsung melaporkan ke kami, juga ada yang dari lingkungan atau desa setempat. Artinya dari pemerintah setempat biasanya langsung bisa juga lapor ke Polsek, ya. Dari Polsek mungkin diteruskan lagi juga ke Polres. Inti semua adanya proses laporan yang dimaksud itu memang ada juga yang dari aparat desa yang menyampaikan ke kami. Memang semua laporan yang masuk ke kami tercatat dan kami dampingi, ya. Termasuk laporan yang langsung ke Polres juga kami biasanya diinformasikan oleh pihak Polres ada kasus seperti itu, kami diajak. Terima kasih. Ini Pak, ya, sekali lagi kalau masalah tentang laporan itu bagaimana kerjasamanya dengan Kapolres atau dengan kalau umpama kasusnya naik ke kejaksaan itu bagaimana respon dari mereka dari pihak hukum itu, Pak? Baik, jadi bicara kasus apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kita ketahui bahwa akhirnya ini memang banyak sekali kasus, ya, apa yang ada kaitannya dengan seksual. Memang kasus yang sudah terlapor ke Polres itu memang ditindaklanjuti oleh mereka. Ya, kita ketahui bahwa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak Polres, ya. Apalagi unit PPA dengan SDM-nya yang belum begitu banyak, artinya masyarakat nggak usah ragu, ya, yakinkan dan percayakan kepada pihak-pihak polisian, ya. Proses itu memang terus berjenjang, artinya kalau memang berkaitan dengan hukum, artinya terus dilanjutkan ke kejaksaan, ya. Ambil contoh misalnya kasus kemarin ada kasus anak sekolah, ya. Melakukan hubungan yang tidak baik, ya, sehingga sempat viral di media, ya. Itu akhirnya masuk ke ranah hukum, pelaku juga diproses secara hukum, ya. Jadi kami juga diinfokan dan kami juga diajak biasanya ketika misalnya di persidangan. Jadi kami tetap hadir dan mendampingi, ya, pelaksanaan tersebut. Nah, semua kasus juga di samping tercatat, kami juga masukkan ke aplikasi pusat yang namanya Simponi. Jadi laporan-laporan kasus, jumlah kasus, ya, kasus tersebut, kasus bentuknya kasus apa dan segala macam itu juga kami laporkan dan kami sampaikan. Seperti itu, Pak Khairul. Ya, ini Pak Rozak, ya, dan tadi kami pertanyakan selama Bapak menjadi Kadis PPA ini, selama tahun 2022 ini, di akhir tahun ini sudah berapa kasus, Pak, yang sudah Bapak tangani itu boleh dikatakan terrealisasi atau penyelesaian? Baik, jadi tadi seperti di awal saya sudah sampaikan, jadi mulai Januari sampai sekarang Desember tercatat di kami di unit PPA kami, UPT PPA kami, ya. Itu kasus tercatat ada 34 kasus yang terjadi di Kabupaten Musirawas, hampir menyeluruh di setiap kecamatan, hampir, ya. Dominasi kasus seksual terhadap anak, ya, kita prihatin. Kalau nggak salah ada kurang lebih 21, seingat saya ada 21, ya. Selebihnya ada bentuk-bentuk kekerasan yang lain, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Rozak selaku Kepala Dinas KKP atau PPA Kabupaten Musirawas. Kami dari Awak Media Sumatera News, kalau ada masyarakat kita di Kabupaten Musirawas tentang pelecehan seksual tentang anak atau tentang kekerasan di perlindungan anak, jangan ragu-ragu lapor ke Kepala Dinas PPA Kabupaten Musirawas. Jangan ragu-ragu, cepat-cepat lapor. Insya Allah nanti Bapak Kepala Dinas ini, Pak Roza ini cepat tanggap, dia terjun langsung ke lapangan.
Terima kasih Pak Rozak. Baik, terima kasih. Nanti juga ada hotline kami ketika ada kasus, nanti silakan diinformasikan. Ada nanti. Kebetulan hari ini ada acara, jadi BNRI lagi di bawah. Jadi intinya bahwa jangan ragu, yakinkan kami dari dinas PPA Kabupaten Musirawas, insya Allah siap memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Musirawas dalam hal pelindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sukses buat Sumatera News, Pak Khairul Halim dan rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas mantap. Demikian laporan dari awak media Sumatera News TV Online.